Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 76. Allah Ta'ala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu, wa idza dan apabila laqul ladzina amanu mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Qalu maka mereka berkata, amanna kami pun telah beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, qalu atuhadditsunahum, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka bima fatahallahu alaikum, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang beriman apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mengerti? Dalam tafsir Jalalan disebutkan, dan jika mereka berjumpa, maksudnya jika orang-orang Yahudi dan orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami pun telah beriman. Bahwa Rasul Muhammad itu adalah seorang nabi yang telah diberitakan kedatangannya dalam kitab suci kami. Akan tetapi bila mereka telah kembali atau berada sesama mereka, maka kata mereka, yakni para pemimpin mereka yang bukan munafik, kepada yang munafik itu, apakah kamu hendak menceritakan kepada mereka, maksudnya terhadap orang yang beriman, tentang apa yang telah dibukakan Allah kepada kamu, artinya tentang hal yang telah diberitakan Allah kepadamu dalam Taurat mengenai sifat dan ciri Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan demikian mereka dapat mematahkan alasanmu. Lam di sini berarti mengakibatkan dengannya di sisi Tuhanmu, yakni di akhirat kelak, di mana mereka akan dapat mengajukan bukti penyelewenganmu, yaitu tak hendak mengikuti Nabi Muhammad SAW padahal mengetahui kebenarannya. Tidakkah kamu mengerti bahwa mereka akan dapat mematahkan alasanmu jika kamu menyebut soal itu, dan itu hentikanlah tindakanmu. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 77, Allah Ta'ala berfirman, awala ya'lamuna, tidakkah mereka mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu ma yusirruna, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, tidakkah mereka mengetahui, pernyataan di sini menunjukkan pengakuan, sehingga kalimat ini berarti bahwa mereka benar tidak mengetahui, sedangkan waw yang terletak di depannya menyatakan ataf, adanya hubungan bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan tentang masalah tersebut, hingga seharusnya mereka lebih hati-hati dan waspada. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 78, wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka ada orang yang buta huruf, la ya'lamuna al-kitaba, yang mereka tidak mengetahui Alkitab Taurat, illa amaniya, kecuali dongengan belaka, wa inhum illa yadunnun, dan mereka hanyalah menduga-duga. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, dan di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi itu, ada mereka orang yang buta huruf, orang yang awam yang tidak mengetahui Alkitab Taurat, kecuali angan-angan atau kebohongan belaka, yakni apa yang mereka dengar dari pemimpin mereka lalu mereka terima saja dan percaya. Dan tiadalah mereka, yakni dalam menentang kenabian Muhammad SAW dan soal lainnya, mereka buat-buat itu kecuali hanyalah menduga-duga belaka, yakni dugaan yang tidak berdasarkan ilmu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 79 disebutkan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba, maka kecelakaan yang besar bagi orang yang mereka menulis Alkitab biaidihim, dengan tangan mereka sendiri. Tsumma yaquluna, kemudian dikatakan, hada min indillah, ini dari sisi Allah,
liyastaru bihi samanan qalila, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka kecelakaan bagi kecelakaan besar bagi mereka. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailahum mimma yaksibun, dan kecelakaan yang besar bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Dalam tafsir Jalalain disebutkan maka kecelakaan besar atau siksaan berat bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Artinya membuat-buat menurut kemauan mereka. Lalu mereka katakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperdagangkannya dengan harga yang murah, dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sedikit berupa harta dunia. Mereka inilah orang-orang Yahudi yang mengubah sifat-sifat Nabi yang tercantum dalam Taurat. Begitupun ayat rajam dan lain yang mereka tulis daripada yang dimaksud. Maka siksaan berat bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka disebabkan mereka mengada-ada yang tidak ada. Dan siksaan berat bagi mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, yakni melakukan penyelewengan dan kecurangan. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 80, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyam ma'dudah, dan mereka berkata kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Qul atakhadtum 'indallahi ahda, katakanlah sesudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya. Fala yukhlifallahu ahdah, tak kamu hanya mengatakan terhadap Allah, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Dalam tafsir Jalalain disebutkan dan mereka berkata, yakni tatkala Nabi mengancam mereka dengan neraka, kami sekali-kali tidak akan disentuh, tidak akan ditimpa sama sekali oleh api neraka kecuali beberapa hari yang berbilang. Maksudnya selama beberapa hari saja, yaitu selama 40 hari, yakni selama waktu nenek moyang mereka menyembah patung lembu. Kemudian sisaan itu akan berhenti. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah kamu telah menerima Hamzah, apa kamu telah menerima? Hamzah wasalnya dibuang karena cukup dengan adanya Hamzah istifham, janji dari Allah, atau ikrar mengenai hal tersebut, sehingga Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tidak, bukan. Ataukah bahkan kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.